Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti rencana-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, atau mungkin ada yang sakit juga. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan mempunyai rencana. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kolose pasal 9, ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang 9. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose. Dan Rasul Paulus mendengar bagaimana jemaat di Kolose bertumbuh. Karena itu dia berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengar, sejak Rasul Paulus dan teman-teman mendengar bahwa jemaat di Kolose bertumbuh dan bangkit imannya, mereka menjadi dewasa iman dan dia berkata, kami tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Apa doa Rasul Paulus untuk dia? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya Bapak Ibu, di dalam hidup ini yang terpenting adalah kita ini mengerti kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, semua tujuannya itu satu, yaitu supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu berbicara melalui lewat persoalan, tantangan hidup, bahkan lewat setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Bahkan Tuhan bisa berbicara yang terutama. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dikatakan di sana, Rasul Paulus bilang, kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan agar kamu itu menerima segala hikmat. Ya, hikmat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat itu dapat membandingkan mana yang jahat, mana yang tidak. Hikmat itu adalah sesuatu pengertian yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Rasul Paulus bilang, dia berdoa agar jemaat di Kolose itu memiliki hikmat dan juga pengertian yang benar. Jadi sebagai orang percaya kita ini perlu meminta hikmat dan pengertian yang benar. Sebab banyak orang puluhan tahun menjadi Kristen tetapi tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga mereka hidupnya tidak berubah dan hanya begitu-begitu saja menjadi Kristen. Tetapi saya bersyukur juga mendengar banyak kesaksian dari jemaat sekarang memiliki pengertian yang benar. Dulu kami ini menjadi Kristen tapi kami nggak tahu tentang kebenaran. Tetapi sekarang kami bersyukur, kami mengerti, punya pengertian yang benar, punya hikmat Tuhan. Terutama untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita perlu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya ketika kita mengerti kehendak Tuhanlah, maka hidup kita menjadi luar biasa. Firman Tuhan berkata di dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada persembahan korban sembelihan lebih daripada ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita tahu bersama Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia itu tidak melakukan kehendak Tuhan, padahal dia itu mempersembahkan korban. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sia-sialah semua ibadahnya, sia-sialah semua persembahan yang dia beri. Karena itu Rasul Paulus bilang, aku berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose, supaya kamu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, menjadi Kristen Gole itu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga apa dikatakan? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita harus bertumbuh. Semua orang percaya ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, maka engkau harus bertumbuh di dalam buah yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang baik tentang Allah. Ya, iman itu harus bertumbuh. Iman itu nggak boleh stuck. Dari dulu Kristen itu begitu-gitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka iman itu akan menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan di sana dikatakan, bukan hanya kita ini mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam hal yang baik, punya pengetahuan yang benar tentang Allah, bahkan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang di Kolose. Saya juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang menonton ini, supaya saudara bisa diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ketika kita ini tekun dan sabar, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengetahui kehendak yang sempurna dalam hidup kita, maka saya percaya hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau sedang alami saat ini, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk engkau dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun saudara dihina, difitnah, ditekan, bilang kepada Tuhan, aku mau Tuhan, Engkau memberi aku kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di dalam hidupku dengan tekun dan sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena apabila sudah tiba waktunya, sudah tiba saatnya, maka kita pasti akan menuai segala kebaikan dari iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kami harus kuat dan tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebab itu adalah bukti kedewasaan iman kami di dalam Engkau. Ketika kami bertumbuh, ketika kami menang, ketika kami mengenal Tuhan yang benar, bahkan ketika kami memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, maka kami percaya Bapa, Engkau yang menguatkan kami untuk bertahan di setiap proses hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang Engkau berikan untuk kami. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, jika kami mau melakukan, ada yang mau melakukan aktivitas, ada yang sekolah, ada yang mau bekerja, ada yang mau berusaha, ada yang mau pergi untuk usaha atau bisnis atau apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.